Kompas Pagi kembali hadir menemani Anda, Saudara. Kali ini di segmen Ulas Kompas bersama saya Fajri Satrio, kita akan melihat ada apa saja di harian Kompas untuk edisi kali ini, berita-berita apa saja yang diterbitkan di harian Kompas edisi Senin 18 Maret 2024. Kita bisa lihat ternyata ada kabar gembira, Saudara, di mana dunia olahraga, bulu tangkis bisa memenangkan kembali dan Jonathan kembalikan nama Indonesia. Di sini ada gambar di mana Jonathan Christie mengangkat trofi juara yang diraihnya setelah memenangi final tunggal putra kejuaraan bulu tangkis All England di Birmingham, Inggris pada minggu kemarin. Dan selain itu juga ada pasangan Fajar Alfian dengan Muhammad Rian Ardianto bersama trofi yang diraih seusai memenangi final ganda putra All England 2024 di Birmingham, Inggris. Nah, ternyata ini Jonathan kembalikan nama Indonesia. Dan Jonathan Christie membawa nama Indonesia masuk kembali ke dalam daftar juara tunggal putra All England setelah 30 tahun. Ini menjadi momen kebangkitan sekaligus awal bagi Jonathan untuk terus berproses menjadi lebih baik dalam ajang lebih besar di Olimpiade Paris 2024. Sebenarnya tak hanya Jonathan, Saudara, yang membawa harumnya nama tunggal putra Indonesia di All England 2024 yang digelar 12 hingga 17 Maret. Dari rekan latihannya setiap hari di Platnas Bulu Tangkis di Cipayung, Jakarta, Anthony Sinisuka Ginting menjadi aktor lain dalam final sesama Indonesia di arena di Birmingham tentunya. Dan momen tersebut sama seperti ketika Haryanto Arbi mengalahkan Ardi Bernardus Wiranata di tempat yang sama pada final All England tahun 1994. Itulah gelaran terakhir tunggal putra Indonesia dalam turnamen berusia 125 tahun ini sebelum Jonathan menjuarainya 30 tahun kemudian. Nah, selain itu juga masih soal informasi olahraga, Saudara. Jelang PON 2024, kejar tayang Arena Juli 2024 harus selesai. Nah, ini di tengah keterbatasan waktu dan juga anggaran, tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024 berjuang menyiapkan arena pertandingan. Semua pembangunan dan renovasi arena ditargetkan selesai pada Juli 2024. 2 bulan menjelang perhelatan PON edisi ke-21 tersebut, total ada sebanyak 80 arena pertandingan masih direnovasi dan dibangun baru untuk penyelenggaraan PON pada September mendatang. Sebanyak 42 arena yang tersebar di 10 kabupaten kota di Aceh dan 38 arena di 9 kabupaten di kota Sumatera Utara. Selain ada berita olahraga, juga ada berita mengenai arus mudik, Saudara. Walaupun puasa baru beberapa hari, nampaknya ini berita-berita mengenai arus mudik memang sudah ramai dan sudah dipersiapkan dari pemerintah untuk masyarakat agar bisa menikmati mudik lebaran untuk tahun ini. Nah, ini arus mudik pada lebaran 2024 diperkirakan berlangsung dalam 3 gelombang, Saudara. Dengan puncaknya akan terjadi pada 8 April alias H-2. Adapun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 14 April atau H+3. Nah, guna mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat, Kementerian Perhubungan melakukan persiapan secara operasional serta melalui kebijakan pengendalian dan pengaturan transportasi. Penanganan komprehensif antar instansi baik pemerintah maupun swasta juga dilakukan. Nah, di sini juga ada grafis yang disajikan oleh Harian Kompas di mana yang menerangkan bahwa moda transportasi pilihan pemudik lebaran 2023 dan perkiraan jumlah pemudik. Nah, bagi Anda yang mungkin akan mudik untuk lebaran saat ini, nanti Anda bisa membacanya dengan lengkap bahwa untuk pemudik yang akan menggunakan kereta api diperkirakan sebanyak 39,32 juta orang. Untuk bus ada 37,51 juta orang dan untuk mobil pribadi diperkirakan 35,42 juta orang dan untuk sepeda motor diperkirakan 31,12 juta orang. Nah, untuk kendaraan lain diperkirakan 50,23 juta orang. Dan selain itu juga dihadirkan juga oleh Harian Kompas ada 3 provinsi tujuan untuk mudik atau tujuan utama mudik lebaran 2024, yaitu untuk di Jawa Tengah itu sebanyak 61,6 juta orang atau 31,6%. Nah, untuk Jawa Timur 37,6 juta orang atau 19,4%. Dan untuk Jawa Barat sebanyak 32,1 juta orang atau 16,6%. Nah, itu dia tadi bagaimana persiapan dari pihak pemerintah untuk menyambut mudik lebaran tahun ini.
Dan selain itu kita akan bergeser di halaman 15, Saudara. Di mana untuk di halaman 15 kita akan tengok berita apa yang disajikan di harian Kompas. Ternyata ada judul besarnya, BNPB lakukan modifikasi cuaca. Seperti yang kita rasakan bahwa cuaca nampaknya seringkali berubah-ubah dan kurang bersahabat. Nah, untuk mengurangi curah hujan, dari pihak BNPB sendiri juga akan melakukan modifikasi cuaca, terutama di Jawa Tengah. BNPB akan melakukan modifikasi cuaca. Cuaca ekstrim diprediksi masih terjadi di Pelabuhan Merak. Dan sebagai bagian dari upaya menangani banjir di Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga akan melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah tersebut. Pemenuhan kebutuhan pengungsi juga akan terus dilakukan. Dan tentunya Saudara, untuk Anda yang akan mencari berita-berita yang lebih lengkapnya, Anda bisa membaca di harian Kompas untuk edisi kali ini, edisi Senin 18 Maret 2024, dan Anda bisa mengakses juga di kompas.id.